falillahil hamd. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama, kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik terem listrik pere, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng selop sepatu terompe, kakinya pada lecet babak belur berabe. Maafkan lahir dan batin, ulang tahun hidup prihatin. Cari uang jangan bingungin, bulan Syawal kita ngawini. Cara orang kota berlebaran beda lagi, kesempatan ini dipakai buat berjudi. Sehari semalam main ceki mabuk brandy, pulang sempoyongan kalah main pukul istri. Akibatnya sang ketupat melayang ke mate, si penjudi mateng biru dirangsang sang istri. Maafkan lahir dan batin, ulang tahun hidup prihatin. Kondangan boleh kurangin, korupsi jangan kerjain. Maafkan lahir dan batin, ulang tahun hidup prihatin. Kondangan boleh kurangin, korupsi jangan kerjain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana? Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa Royah TV senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Royah TV, di hari ini hari yang penuh fitri, hari Idul Fitri, di mana kita sekarang menyongsong sebuah kebahagiaan setelah kita dalam 1 bulan kemarin di bulan Ramadan beribadah dekat dengan Allah. Mudah-mudahan segala ibadah kita, amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Royah TV, sebagaimana di setiap tahunnya Royah TV mengadakan sebuah acara spesial Idul Fitri, dan pada hari ini juga spesial interview Royah TV di acara edisi Idul Fitri membawakan tema Idul Fitri dan kemenangan dunia Islam. Masya Allah. Setelah kita tadi dibuka dengan demo, maka kita pada hari ini akan membahas bagaimana fakta-fakta tentang dunia Islam pada saat ini, lalu juga potensi kemenangan umat Islam yang harus kita songsong dan bagaimana kita menyongsongnya. Oleh karena itu, ada pembicara kita dari para ulama dan juga cendekiawan, juga ada seniman yang akan kita sama-sama membahasnya di acara spesial Idul Fitri pada hari ini. Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV.
Baik, pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji, jangan lupa like, comment, and share. Pada hari ini saya akan memperkenalkan para pengisi di acara spesial interview edisi Idul Fitri. Siapa dia? Ya, yang pertama adalah Ustadz Lutfi Apandi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah ada Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa nih. Idul Fitri. Bahagia kan? Alhamdulillah sangat bahagia. Sekaligus sedih ya. Ada yang sedihnya juga ya. Ya, betul. Baik, luar biasa Tad. Terima kasih sudah bisa hadir di Royah TV ya di tengah kesibukan. Baik, berikutnya ada Ustadz Lutfi Apandi adalah seorang pimpinan dari Royah TV. Kita akan sama-sama membahas dengan beliau bagaimana fakta-fakta tentang opini publik dan juga peran broadcast di sini ya. Kita umat Islam memanfaatkan atau mengoptimalkan broadcast untuk dakwah dan juga perjuangan Islam. Berikutnya adalah seorang filolog dan juga sejarawan muda yaitu Ustadz Salman Iskandar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Damang Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Di tengah kesibukan ya, Lebaran bisa hadir. Alhamdulillah. Luar biasa Ustadz. Baik. Kita akan bahas dengan Ustadz Salman tentang fakta-fakta kesejarahan ya, dan luar biasa pemirsa kalau ngelihat Ustadz Salman itu ya di memorinya nama, tanggal dan semuanya tentang sejarah ada di beliau ya. Nomor handphone, Nomor handphone, nomor rekening, nomor rekening. Luar biasa. Pemirsa luar biasa beliau itu ya. Pokoknya susah untuk bisa mengejar bagaimana ingatan beliau. Baik, berikutnya ya seorang yang tidak asing lagi bagi dunia broadcast yaitu Ustadz Dr. Rian dan dunia TikToker. Dan dunia TikToker. Gimana Ustadz? Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz bisa sudah hadir. Dan di Lebaran ini masih TikTokan Ustadz? Selalu. Aktivis TikTok. Aktivis TikTok. Ya, pemirsa kalau misalkan pemirsa belum subscribe ya di TikTok ya silakan. Itu ada @doktor.rian. Nah, itu silakan ya di subscribe. Ini luar biasa ya. Diawali selalu dengan mengapa. Tagline-nya mengapa. Tapi memang harus dijawab ya mengapa itu ya. Baik Ustaz, nanti kita akan baca pembicaraan tentang fakta-fakta dunia Islam dan juga bagaimana kita harus menyongsongnya. Baik pemirsa Royah TV, setelah kita tadi berkenalan dengan para pembicara yang ada di depan kita akan berkenalan dengan para seniman, pemusik yaitu The Move. Saya kenalkan dulu, bagaimana kabarnya Bang Dev? Alhamdulillah, pangestu Ustaz. Baik. Hatur nuhun nih, Bang Dev sudah bisa hadir dengan tim teman The Move. Sama-sama Ustaz, kita yang terima kasih juga. Baik, barangkali bisa diperkenalkan satu persatu timnya siapa aja, agar para pemirsa bisa mengetahui dan juga berkenalan juga ya. Enggak, Bang Dev? Oke, terima kasih loh Ustaz. Alhamdulillah kita terlibat lagi ya. Baik. Kita kenalan dulu, kami dari The Move dan saya sendiri Bang Dev sebagai vokalis dan kita mau coba kenalin teman-teman kita satu-satu. Silakan. Ya, nama saya Dery Bow. Saya sebagai violin ya. Violin. Kang Dery sebentar, Kang Dery. Ya, Kang Dery ini pernah lihat di di TV ya? Oh iya. Bukan di TV YouTube tapi di TV nasional. Ini bener nggak Kang? Iya, dulu Dulu. Iya. Main di mana dulu? Awalnya dulu di Ekstravaganza Trans TV. Ya. Kemudian lanjut di Opera Panjapa Trans 7. Kemudian terakhir lanjut di Net TV ya. Di Net TV ini talk show, bukan sekedar wayang dan sebagainya. Oke. Masih suka syuting lagi sekarang? Sudah pensiun Tat. Sudah hijrah ya gitu? Iya. Sudah berhenti Tat. Wah, Masya Allah. Kalau dulu memang latar belakangnya seniman atau kuliah atau apa? Ya, saya sekolah di musik ya. Awalnya di SMK Seni di jurusan Karawitan, musik tradisional Sunda. Kemudian kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan musik ya. Oh. Ya. S1, S2? Sampai S2. Masya Allah. S2 musik. Luar biasa. Ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, lanjut. Berikutnya siapa? Saya Sidik Permana di bass ya. Oke, Kang Sidik biasa bikin lagu di The Move katanya ya, yang nyiptain beberapa lagu, betul? Ya, ada beberapa lagu yang saya bikin buat The Move ya. Luar biasa. Lagu apa aja itu? Ada lagu yang pertama itu lagu Taubat judulnya,
yang kedua lagu Gaza, ada Pajar Terakhir, juga kemarin yang Bangkit dari Ramadan yang baru tuh, Weh. proyekan Kang Dery, Bang Dep sama saya. Oke, Ya, oke. itu. Itu teh berarti kalau misalkan di beberapa band besar itu kan ada, kalau di Padi itu ada Piu-nya, kalau di Dewa tuh ada Ahmad Dhani-nya, kalau di Demub tuh ada Sidiknya gitu ya. Insya Allah. Oke, oke, oke. Baik, lanjut. Terima kasih Kang Sidik. Berikutnya. Saya Turangga di Kajon. Ah, mantap. Kang Turangga dipanggilnya Angga atau Turangga atau Gaga. Tur? Biasa Gaga. Oh, Gaga. Jauh. Ya. Kang Gaga masih saudara sama Kang Sidik ya? Iya. Masya Allah. Baik. Makasih Kang Gaga. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ustaz, nama saya Muhammad Fajar Ustaz. Masya Allah. Muhammad Fajar. Tapi biasa dipanggil nama panggung saya ada Mang Ajai. Mang Ajai. Saya pikir bukan nama panggung itu, nama TikTok, betul nggak? Iya, termasuk juga Ustaz. Termasuk juga. Tapi jangan kira di KTP saya Mang Ajai Ustaz. Nama saya Muhammad Fajar Ustaz. Tapi dipanggilnya Mang Ajai. Berarti Gitu. nama TikToknya itu Mang Ajai ya gitu? Iya Ustaz. Mangajai.id. Baik. Nanti saya coba mau bikin website Ustaz. www.mangajai.id. Tapi nggak tahu apa isinya. Baik. Begitu. Saya megang gitar Ustaz di sini. Masya Insya Allah. Allah. Baik. Ya, Ustaz. Terima kasih Mang Ajai. Berikutnya. Saya Asani dan alhamdulillah diamanahi untuk megang keyboard di The Move. Masya Allah. Kang Sani ini performanya beda sendiri nih ya di antara yang Alhamdulillah. Apa itu? Yaitu jenggotnya. Wah, itu dipelihara udah berapa tahun itu? Alhamdulillah Ustaz, ada 10 tahunan mah ada. Masya Allah. Nah, dangukeun Kang Dery, 10 tahun. Kang Sudah Dery. 2 periode. 2 periode betul Ustaz. Baik. Kang Sani, boleh? Iya Ustaz. Kang Sani, sekarang kegiatannya apa Kang Sani? Alhamdulillah untuk kegiatan ngaulang Ustaz Oh, ngulang. di salah satu sekolah swasta Ngajar SMA. apa? Olahraga atau ngajar basket? Alhamdulillah ngajar seni juga Oh, Ustaz. ngajar seni. Iya. Seni budaya tepatnya. Nah, bisa ngajar gitu karena memang latar belakangnya dari pendidikannya senian ya? Iya, alhamdulillah kebetulan ada senior saya juga ini Kang Dery. Oh. Jadi saya adik tingkatnya. Masya Allah. Ya, adik tingkatnya di kampus yang sama. Oh, di UPI, di S2. Iya, alhamdulillah S1 S2 di UPI. Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih teman-teman Demub. Masya Allah, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh teman-teman Demub, dan itu adalah perkenalan yang memang pemirsa ya, ternyata dari tim kita di Demub itu bukan hanya sekedar hobi untuk menyalurkan hobinya, tetapi juga mereka juga punya latar belakang kesenian, dan itu juga mereka curahkan untuk kepentingan umat ini dengan karya-karya yang insya Allah karya-karya itu akan diperdengarkan oleh umat dan menjadi sesuatu yang membuat umat itu termotivasi untuk menjalankan syariat Islam. Baik pemirsa, setelah kita perkenalan, kita akan sama-sama membahas tentang fakta-fakta kondisi umat Islam pada saat ini. Oleh karena itu pemirsa, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya dengar-dengar teman-teman Demub itu akan menyampaikan sebuah lagu nanti ya. Lagunya, nah nanti seperti apa lagunya? Jangan kemana-mana, tetap di Special Interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV, ngaji ngerti ngaji, jangan lupa like, comment, dan share. Dan pada hari ini masih di Special Interview Royah TV edisi Idul Fitri dengan tema Idul Fitri dan Kemenangan Dunia Islam. Baik, kita akan sama-sama bahas tentang fakta kondisi umat Islam yang saat ini mungkin sebagian orang sudah melihat kebobrokan, keterbelakangan dan sebagainya. Kita akan sama-sama kupas ya, baik itu di dunia public opinion ataupun misalkan di kondisi sejarah sekarang ini, dan juga bagaimana di dunia politiknya bersama dengan para pembicara kita yang ada di depan ini. Baik, Ustadz Lutfi Afandi. Ya. Kondisi umat Islam sekarang kondisinya yang tidak sedang baik-baik saja. Nah, diperparah dengan kondisi broadcast yang umat Islam membuat bingung gitu. Mana sebenarnya? Ya mungkin karena
ini sudah masuk ke akhir zaman di mana banyak fitnah terjadi dan fitnah itu lewat broadcast. Menurut Ustadz bagaimana Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang betul ya tantangan kita pada zaman ini itu sangat jauh berbeda dengan mungkin kondisi 20-30 tahun yang lampau ya. Kenapa? Karena saat ini tuh kita bisa melihat ya berbagai macam arus media itu begitu luar biasa. Apalagi dengan sosial media. Yang kita tahu bahwa arus informasi yang dulu mungkin hanya satu rumah, satu televisi, tapi sekarang mungkin satu rumah sudah sekian banyak sudah masuk ke kamar masing-masing, bahkan ke masing-masing anggota keluarga gitu. Dan kita tahu bahwa informasi tadi, media itu bukan cuma sekedar alat informasi saat ini, tapi juga alat pembentuk opini, alat pembentuk budaya. Ini yang sangat berbahaya. Maka tantangan 20-30 tahun yang lalu itu tidak seberat begitu ya tantangan kita mendidik anak pada zaman sekarang. Karena arus informasi yang begitu luar biasa, yang itu sadar dan tidak sadar, itu akan membentuk kepribadian, karakter, dan kemudian juga budaya. Ini yang sangat berbahaya gitu. Apalagi sekarang misalnya dunia sosial media, ada sekarang FB Pro, segala macam. Orang itu ingin mencari cuan itu apapun caranya dilakukan gitu. Membuka aurat, lalu kemudian buat konten-konten yang sama sekali nggak mendidik. Karena kalau konten mendidik pasti nggak akan viral, begitu ya. Jadi kalau ingin konten yang viral dan itu akan dapat cuan, pasti konten yang merusak, konten yang tidak mendidik, konten yang memicu kontroversi segala macam gitu. Dan itu terjadi sekarang. Jadi orang rela melakukan apapun, buka aurat, mendekati zina dan seterusnya, itu hanya untuk mendapatkan cuan. Itu yang terjadi sekarang gitu. Jadi telah terjadi sekarang normalisasi kemaksiatan. Ini yang berbahaya sekali. Jadi ketika arus informasi itu terus-menerus begitu ya, dihadirkan tengah-tengah masyarakat, orang itu akan menganggap itu perkara yang lumrah pada akhirnya. Jadi teorinya kan seperti itu. Ketika arus informasi itu kemudian terus-menerus dihadirkan, lalu orang tidak ada yang protes, tidak ada yang mengoreksi, maka orang akan menganggap ini perkara yang biasa. Dan kalau sudah ini dianggap sebagai perkara yang biasa, maka satu langkah berikut itu kehancuran gitu. Sehingga ketika orang menganggap menormalisasi kemaksiatan, ya tinggal selangkah lagi kemudian orang itu akan rusak dengan sendirinya. Itu yang berbahaya sekarang, Ustaz Ponsen. Karena itu maka media-media Islam atau siapapun kita, karena pada hakikatnya sebagai individu kita semua harus menjadi penyampai berita Islam, penyampai opini Islam, ya tidak hanya mungkin YouTube atau kemudian apapun itu, ya untuk mengcounter berbagai macam hal yang merusak. Karena kalau dibiarkan kerusakan itu terjadi, maka akan semakin rusak gitu. Iya, jadi itu dalam perspektif media menurut saya sekarang sudah dalam taraf yang sangat memprihatinkan. Ya Allah. Ini kalau sudah dibiarkan, karena kan orang-orang yang merusak itu sekian juta orang sekarang. Ya, hampir semua konten kreator kalau juga perhatikan, berapa persen di antara mereka yang menghadirkan konten-konten positif berbanding dengan konten-konten yang merusak. Maka kalau kemudian kita diam, ya tidak menyuarakan opini, gagasan, mengcounter ide-ide berbagai macam perilaku yang rusak tadi, maka akan semakin hancur generasi. Baik. Itu yang sangat berbahaya sekali. Maka kita lihat misalnya sekarang kenapa anak sekarang naudzubillah ya menganggap pacaran perkara yang biasa, membuka aurat perkara yang biasa, ujungnya nanti kemudian naudzubillah zina di mana-mana. Itu terjadi karena apa? Itu bukan terjadi begitu saja, tapi karena ada arus informasi yang membentuk pola pikir mereka, lalu kemudian pola sikap mereka. Akhirnya kita lihat seperti sekarang. Baik, terima kasih Ustaz Lutfi. Nah, ini menyambung ke pembahasan Ustaz Lutfi ke Ustaz Salman, Ustaz. Sepanjang Ustaz Salman mengikuti sejarah dari awal peradaban manusia sampai hari ini, apakah sepakat kalau saya katakan hari ini tuh yang paling bobrok umat Islam itu? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Membincangkan berkenaan dengan realita ya kekinian, kaum muslim memang bisa disebut dikalahkan dari semua sendi kehidupannya. Dan ini tentu ya memiliki sebab. Ya, jadi kenapa kaum muslim hari ini dikalahkan di berbagai sendi kehidupannya? Karena kaum muslim saat ini tidak lagi memegang teguh ajaran hidupnya. Makanya kalau diperhatikan, pada saat dimana kaum muslim tidak lagi memiliki kepemimpinan, ketika syariat Islam itu kemudian tidak diwujudkan, itu kaum muslim seperti layaknya ikan yang dikeluarkan dari dalam air. Karena hakikat dan habitat seorang mukmin itu ada di dalam naungan syariat.
Ketika syariat Islam itu kemudian tidak diberlakukan, itu tiada berbeda seperti layaknya ikan yang dikeluarkan dari habitatnya. Jadi pada saat dimana kaum muslim tidak hidup dalam kepemimpinan Islam, tidak hidup dalam naungan syariat, maka hakikatnya itu ya sebagaimana ikan yang menggelepar dan akhirnya mati. Jadi itu realitas yang dihadapi oleh umat saat ini. Jadi apa yang tadi dinyatakan oleh Ustaz Lutfi memang benar. Ya artinya nahkum bidzahir, kaum muslim saat ini ada di tengah kegelapan, atau bahkan kemudian dalam hal ini ya tidak lagi memiliki ya sesuatu yang bisa dibanggakan. Apa yang bisa dibanggakan pada diri kaum muslim saat ini? Hanya sebatas apa yang ada dalam wacana dan retorika semata, bahwa umat saat ini ada di dalam ya kegelapannya, ada dalam keterpurukannya ya karena memang ya sudah jauh dari syariat begitu. Artinya bahwa sepanjang sejarah umat Islam memang sekarang ini ketika tidak ada naungan bisa dibilang paling gelap gitu ya. Iya. Sejarahnya. Kalau merujuk kepada apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi ya dalam sabdanya yang mulia dan dikutip oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, maka kaum muslim ini kan akan terbagi pada 5 fase kehidupannya kan. Dan fase yang dialami oleh kaum muslim saat ini adalah fase yang keempat, Kang. Jadi fase yang disebut sebagai mulkan jabariyatan, atau kaum muslim ada dalam naungan kepemimpinan yang sama sekali tidak menjadikan Islam sebagai anutan kehidupan. Maka di situ kaum muslim akan dipimpin oleh para leader, oleh para manajer yang sama sekali tidak menjadikan Islam sebagai ya maroji, sebagai anutan, bahkan kemudian benar-benar disingkirkan. Jadi dalam hal ini kaum muslim ada dalam kegelapan karena memang kenyataannya kaum muslim tidak sebagaimana habitat aslinya. Jadi semenjak pemerintahan kaum muslim terakhir di Istanbul itu dihapuskan per tanggal 1 ya November tahun 1922 dan benar-benar dimusnahkan per tanggal 3 Maret tahun 1924, sudah lebih dari 1 abad kaum muslim tidak ada dalam naungan Islam. Makanya pantas ketika kaum muslim saat ini ada dalam kegelapannya. Baik, terima kasih Ustaz Salman. Ke Ustadz Rian, kondisi kegelapan fakta sekarang ini bisa Ustadz sampaikan, bahkan kekinian sekarang ada perang di Timur Tengah yang tadinya kita lihat hanya ada konflik-konflik di antara Israel, dan sekarang juga ada Iran dengan Amerika. Ini bagaimana Ustadz? Kondisinya kok semakin terpuruk gini? Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama ini karena dalam suasana Idul Fitri ya, jadi saya menyampaikan ke seluruh pemirsa Royah TV khususnya dan kita semua yang ada di sini, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, yaqulu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu kira-kira mudah-mudahan. Tadi semakin semangat langsung gas. Langsung gas. Ini semuanya jadi nggak sempat ya. Gas. Host juga lupa ya. Lupa, ya. Jadi saya wakili. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ya seperti tadi udah disampaikan sebenarnya di Muqaddimah ya, kita semuanya dalam keadaan ya kembali lagi kepada kondisi yang fitri. Ya fitri dalam arti kita semuanya siap ya untuk kembali ya melaksanakan seluruh ya perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah masa yang akan kita hadapi ini tentu dengan optimisme. Masya Allah. Jadi ini suasana hari raya, jadi jangan sampai ada yang sedih gitu ya, meskipun ya hati kita sedang menangis gitu ya. Ya. Yang kedua ya, Kang Ponsen tadi sudah disampaikan oleh Kang Lutfi dan juga Kang Salman, memang hari ini dunia memang tidak sedang baik-baik saja. Kalau kita mulai dari dunia internasional misalnya, itu ada satu pergeseran sebenarnya yang sekarang terjadi. Ini dengan kondisi yang tadi disebutkan itu. Jadi para pakar itu mengatakan ada pergeseran dari rule based ya order ya menjadi apa yang disebut dengan power gitu ya, power based order. Apa maksudnya? Ya rule based order itu ada tata dunia yang awalnya itu ditegakkan atas dasar hukum begitu ya. Artinya hukum itu dianggap ada. Ya, saya gunakan istilah dianggap ada itu artinya dia masih dipakai sebagai rujukan begitu ya. Nah, kemudian geser
ya menjadi apa yang disebut dengan tata dunia yang digerakkan oleh kekuatan gitu. Jadi intinya kalau secara sederhana ini bahasanya itu hukum rimba lah yang kemudian berlaku dan ini ditandai dengan apa yang dilakukan oleh ya Presiden Amerika hari ini yaitu si Trump. Nah gitu ya, saya tidak menyebut Donald ya. Si Trump gitu ya. Gitu ya, yang kemudian melakukan berbagai tadi katakanlah ya tindakan-tindakan yang mungkin tidak pernah kebayang kita. Ya satu misalnya ya Presiden Venezuela itu diambil langsung misalnya ya, dari rumahnya begitu ya. Saya sering mengatakan tidak perlu pakai mobil itu Kang Ponsen dan juga teman-teman ya, itu langsung dari udara diambil. Bawa langsung kemudian ini. Tidak tahu sekarang kondisinya seperti apa begitu, tapi ini menunjukkan itu dia sebagai sebuah negara yang katanya berdaulat, mestinya kan tidak ada yang seperti itu. Jadi karena Amerika merasa lebih kuat, maka dia ambil begitu saja. Kemudian di Meksiko kemarin ketika ada katakanlah geng ya atau kartel ya narkoba begitu ya, ketika presidennya ya dianggap tidak mampu gitu, diturunkan langsung pasukan begitu ya untuk menghabisi apa yang disebut dengan El Mincho ya, itu El Mincho ini pimpinan kartel ya yang ada di situ. Kemudian yang ketiga itu kita lihat hari ini di suasana bulan Ramadan tanggal 28 Februari kemarin ya, setelah ini berarti kan sudah 1 bulan ya kalau kita lihat dari Idul Fitri ini, apa yang terjadi Amerika dan entitas Yahudi ya itu menyerang Iran gitu ya, kita bisa melihat kan bagaimana brutalnya itu dan korbannya gitu. Salah satu yang saya catat misalnya ya korban yang pertama kali dirilis itu adalah bahwa rudal-rudal Amerika dan Israel itu kemudian menghantam sekolah perempuan yang ada di situ, anak-anak di situ, belum lagi yang lain-lain. Ini menunjukkan yang sangat-sangat brutal, sangat-sangat jahat lah begitu kira-kira. Itu di tingkat internasional. Nah di tingkat dalam negeri juga gitu ya, kita melihat ada relasi antara dunia internasional yang bergeser seperti tadi dengan yang kondisi dalam negeri. Kondisi hari ini kita juga mendapati kondisi yang ya boleh dibilang banyak sekali masalah gitu. Mulai dari masalah MBG gitu ya, yang berita terakhir kemarin-kemarin tuh, ya kemarin-kemarin tuh. Ya, saya dapat ininya sudah kaget ya. Coba kita bayangkan di bulan Ramadan makan gitu ya, makan MBG ini itu dengan lele mentah kan. Ini. Sebelumnya kemudian sudah kita sering dengar itu masalah keracunan. Kemudian macam-macam, bahkan ada juga yang sampai meninggal. Gitu ya. Dan tanggapan presiden itu menurut saya juga sangat-sangat memprihatinkan kalau menurut saya. Ya itu kan hanya 0, sekian 000 gitu. Ini kan kalau saya sering mengatakan nyawa, kesehatan itu jangan dianggap hanya karena nyawa statistik, itu kuantitatif, statistik, tapi kemudian ini nyawa, gitu. Anak-anak kita begitu kan yang ada di situ. Katanya mau bergizi gitu kan. Kan bagaimana bergizi kalau kemudian justru terjadi banyak masalah. Kemudian yang kedua yang juga tidak kalah penting itu adalah bahwa Indonesia masuk ke BOP. Apa itu BOP? Board of Peace ya. Kalau diterjemahkan itu Dewan Perdamaian. Dewan Perdamaian ternyata nyerang. Maka ada yang mengatakan ini bukan BOP nih, Ustadz gitu, tapi BOW gitu. Kang Dery Bow. Gitu ya. Apa kalau tadi Dewan Perdamaian, Board of Peace, ini Board of War. Coba bayangkan. Jadi Dewan Perang nih. Dan itu sejalan Kang Ponsen, jangan lupa ya, di Amerika itu Departemen Pertahanan itu kemudian diganti namanya menjadi Departemen Perang. Gitu ya. Ini sebenarnya kalau nanti Kang Salman akan ngulik-ngulik itu sebenarnya nyontek Islam itu sebenarnya. Di Islam itu ada yang disebut dengan Amirul Jihad, Departemen Perang, Dairah Ar-Harbiyah gitu. Itu nanti penjelasannya panjang. Tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa kenapa kita kemudian masuk itu gitu. Padahal di situ itu buatannya Trump. Jadi ceritanya intinya Trump itu merasa tidak nyaman lah begitu dengan PBB, ya dia bikin mainan sendiri gitu ya si Trump ini, dan kemudian sebenarnya jangan dikira ini kemudian sukarela Kang Ponsen, tapi ini adalah memaksa yang lain untuk masuk, untuk mendukung, nah termasuk Indonesia, gitu ya. Nah yang kita sayangkan adalah bahwa bagaimana mungkin kita bisa kemudian bergabung kepada lembaga yang kemudian itu isinya para penggagas utamanya atau pemegang keputusan itu adalah para penjajah, gitu ya. Para penjajah itu ya si Trumpnya sendiri backing, di situ ada Israel atau entitas Yahudi tadi itu. Sementara kita ya di sana kemana-kemana itu konstitusi itu mengatakan bahwa kita
hapuskan, ingin menghapuskan penjajahan. Nah, ini gabung dengan penjajah. Bagaimana itu kemudian tidak gelap, begitu kan? Nah, singkatnya seperti itu. Yang kedua, ada juga kemudian yang disebut dengan ART. Ya, ART ini karena ada seniman, jadi art. Wah, keren kalau art gitu. Tapi ini bukan art. ART itu adalah Agreement on ya Reciprocal War. Trade, yang ada di situ. Jadi kalau diterjemahkan perjanjian dagang yang sifatnya timbal balik, resiprokal itu. Tapi yang terjadi justru ya kalau kita lihat secara umum itu ditandatangani tanggal 19 Februari yang lalu ya 2026. Besok paginya 20 Februari itu Mahkamah Agung ya ini kan antara Indonesia dan Amerika. Nah, Mahkamah Agung Amerika itu membatalkan seluruh kebijakan Trump yang terkait dengan perjanjian termasuk yang ada di ART itu, gitu ya. Kenapa? Karena dinilai Trump itu tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan itu. Tapi apakah Trump berhenti? Jawabannya tidak. Dia kumaha aing kalau di sini mah. Gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat Indonesia lagi-lagi pada kasus BOP tadi ini juga ikut dipaksa masuk ke situ. Saya dengar berita kemarin dari beberapa teman-teman wartawan bahwa yang terjadi itu ya Anda, Pak Presiden, ke Pak Prabowo, kalau ingin kemudian nanti negosiasi dagang kita, yaitu ART tadi lancar jaya, gitu ya, tidak padat merayap, begitu ya, maka harus masuk BOP. Jadi ini ada persekongkolan politik yang luar biasa di situ. Nah, makanya ART ini itu sangat-sangat tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena secara prinsip itu mengancam kedaulatan kita karena ada sekian ratus kewajiban Indonesia. Itu Indonesia wajib ke Amerika itu ini 1, 2, 200 gitu kira-kira. Sementara Amerika kewajibannya untuk ke kita itu hanya sekitar 6, 7 yang ada di situ, 6 atau 7 yang ada di situ. Kita harus beli pesawat mereka, kita harus membeli produk-produk pertanian mereka, bla 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 lah gitu kira-kira. Bahkan ada yang lebih parah lagi, kalau Amerika nggak suka suatu negara, terus kemudian dia melarang negara itu, Indonesia juga dipaksa untuk harus kemudian juga ini. Gitu. Nah, maka ada seorang profesor ya yang kemudian mengatakan begini, ya dia marah sebenarnya, ya dia seorang intelektual tapi dia marah, dia mengucapkan kata-kata atau menuliskan itu begini kira-kira, Indonesia dari negara non-blok menuju goblok. Ini saya perlu sampaikan bukan untuk kasar, tapi maksud saya ada sesuatu yang harus kita pikirkan ulang nampaknya dengan ini, karena kalau tidak hati-hati intinya ART ini pun nanti menjadi anti rezim Trump. Gitu. Jadi di situ. Nah, ini kita ingatkan. Jadi Idul Fitri ini mestinya kan kita tadi seperti kata Kang Bosnya kita ini ingin menang. Nah, ini malah kemudian kita bawa belur. BOP, kemudian ART, kemudian tadi dunia Islam di obrak-abrik juga sebagaimana dunia yaitu Iran diserang. Jangan lupa Kang Bosnya dunia Islam termasuk Iran itu adalah bagian dari tanah Persia. Tanah Persia itu adalah bagian dari tanah yang dibebaskan oleh kaum muslimin. Artinya dia adalah tanah Khorajiah, sama dengan tanah Palestina. Lah ini si Trump nih. Jadi semena-mena seperti ini, pertanyaannya, kenapa itu dia bisa dibiarkan? Ini saya kira menjadi renungan bagi kita semua. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz Rian. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Lutfi, Ustadz Salman, dan juga Ustadz Rian membuat kita merenung ya bagaimana kondisi umat pada saat ini. Kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dari para seniman ya, apakah sama atau tidak ya. Baik, saya akan tanyakan juga ke Bang Dev. Bang Dev, ya, gimana nih Bang Dev setelah mendengarkan dari para pembicara kita tentang kegelapan yang ada di dunia Islam saat ini? Ya, ngeri, Ustaz. Ngeri sedap. Ya, mungkin Bang Dev ada lagu yang selaras dengan persoalan kegelapan? Ada, Ustaz. Oh, ada. Lagu apa itu judulnya? Kalau dilihat dari lagu, kayaknya ini lebih cocok lagunya almarhum Ustadz kita, ya dari Ustadz Hari Mukti. Ini yang judulnya Kegelapan. Masya Allah. Karena relate gitu dengan kondisi dunia saat ini, dengan bagaimana Islam saat ini tuh memang betul-betul tidak bisa berbuat banyak gitu Ustaz ya. Dan terkekang gitu di antara seperti orang yang ada di dalam kegelapan gitu Ustaz, meraba-raba gitu loh. Nah, itu kondisinya seperti itu. Oke. Baik, kita tentu tidak sabar lagi untuk mendengarkan lagu tentang kegelapan. Baik pemirsa Raya TV, mari kita sama-sama dengarkan lagu Kegelapan dari The Move.
masa dunia ini seakan mendung sepanjang masa. Suram, betapa suram hidup ini bila sinar terang menghalau mendung ini. Kegelapan yang datang tak mungkin selamanya, nanti akan berakhir, nanti akan berlalu, nanti akan berakhir, nanti akan berlalu, nanti akan berlalu. Suram, betapa suram hidup ini bila sinar terang menghalau mendung ini. Kegelapan yang datang tak mungkin selamanya, nanti akan berakhir, nanti akan berlalu, nanti akan berakhir, nanti akan berlalu, nanti akan berlalu, nanti akan berlalu. Masya Allah, luar biasa penampilan dari The Move dengan lagu Kegelapan. Yang mana dalam hal ini lagu yang pernah dirilis dan juga dipopulerkan oleh Ustadz almarhum Hari Mukti. Dan beliau juga membawakan lagu dengan sangat apik dan sekarang juga dibawakan oleh The Move dengan sangat apik juga. Ya, inti dari lagu ini bagaimana kondisi kaum muslimin dalam kegelapan. Namun pemirsa, tentunya kita tidak akan berlama-lama dalam kegelapan. Kita punya potensi untuk bisa meraih kemenangan. Nah ini akan kita coba gali dari para pembicara kita. Sebenarnya Islam itu punya potensi apa aja? Baik, kita ke Ustadz Lutfi. Ustadz, di dunia broadcast, umat Islam punya potensi apa kira-kira yang bisa meraih kemenangan nantinya? Apa itu Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hal yang paling penting tentunya yang mendasari semua hal, umat Islam itu jangan lupa, itu jumlahnya kan saat ini hampir mencapai sekitar 2 miliar. Dan itu potensi yang sangat luar biasa gitu. Dan di antara kekuatan kaum muslimin itu ya ini kekuatan akidah gitu. Dan kekuatan akidah itulah yang kita tahu mengubah bangsa Arab dari bangsa yang hanya dikenal sebagai penggembala domba menjadi bangsa yang bisa melakukan futuhat, membebaskan sekian banyak negeri-negeri saat itu dan menaklukkan Persia dan Romawi, itu jangan salah. Kenapa mereka bisa memfutuhat, mengalahkan bangsa Persia dan Romawi?
karena satu hal, yakni kekuatan akidah. Nah, dalam konteks pembentukan opini publik, maka kekuatan akidah ini juga fondasi yang harus dibangun oleh kaum muslimin, begitu ya. Ketika umat Islam punya kekuatan akidah, maka jangankan cuma sekedar bicara di depan publik, jangankan cuma sekedar beropini, mereka menaruhkan nyawanya saja mereka berani gitu. Nah, itu paling penting gitu. Jadi kekuatan akidah ini adalah kekuatan kaum muslimin yang paling mahal. Kenapa? Karena kekuatan akidah ini akan mampu mendorong siapapun untuk melakukan sesuatu. Ya, jangankan mereka meluangkan waktunya, pikirannya, tenaganya, bicara di depan umum, bicara di depan handphone masing-masing untuk menyuarakan opini Islam misalnya, mereka menaruhkan nyawanya saja mereka berani. Maka kekuatan potensi akidah ini yang nampaknya menjadi kekuatan kaum muslimin. Tetapi kan saat ini itu semua tidak terhimpun, tidak terorganisir. Ya, umat Islam itu bingung mereka harus melakukan apa dengan potensi akidah yang mereka miliki saat ini. Jadi mereka tuh bingung apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, karena itu dalam konteks kekuatan opini publik, maka bisa kita bayangkan kalau sekian miliar kaum muslimin, jangan semuanya, mungkin hanya 1% saja dari 2 miliar itu ketika mereka speak up, ketika mereka bicara, ketika mereka melakukan opini publik, berdakwah, menyadarkan umat, maka insya Allah akan terjadi perubahan yang sangat besar. Masya Allah. Jadi menurut saya dalam konteks mengkonter berbagai macam ide, gagasan yang rusak, opini yang merusak kaum muslimin, maka sebenarnya yang pertama kekuatan akidah ini milik kaum muslimin dan jumlah potensi umat Islam yang begitu banyak, kalau mereka bicara maka insya Allah akan mampu mengubah opini publik saat ini. Dan juga harus tertanamkan dalam diri kaum muslimin bahwa yang namanya dakwah itu bukan dibebankan kepada hanya orang yang mungkin punya label kiai, punya label ustadz, atau punya label gus dan seterusnya. Tapi semua orang adalah dai gitu. Masya Allah. Setiap kita itu pada hakikatnya adalah dai gitu. Nah, ini juga harus kita sadari kaum muslimin semuanya. Maka kita punya kewajiban untuk apa? Untuk bersuara. Ketika kita masing-masing punya handphone ya, dan saya pikir dari sekian miliar kaum muslimin pasti sekian banyak di antara mereka memiliki alat komunikasi, alat untuk menyebarkan opini, dan itu yang menurut saya harus betul-betul dimanfaatkan, dioptimalkan. Jangan sampai kita menjadi penikmat gadget saja atau yang banyak menghabiskan waktu sia-sia di depan handphone misalnya ya tanpa ada hal yang sifatnya produktif gitu. Maka gunakan juga sosial media kita itu untuk apa? Untuk sesuatu hal yang sifatnya produktif. Produktif dalam konteks ini bukan sekedar cari uang, bukan. Tetapi produktif dalam konteks ini adalah bagaimana kita menjadikan apa yang kita miliki itu sebagai wasilah amal soleh. Gitu. Masya Allah. Nah, itu yang menurut saya harus disadari betul. Jadi kalau ini kita gerakan, kalau kemudian potensi umat Islam kita gerakan dengan kekuatan akidah yang mereka miliki, maka insya Allah ini akan terjadi perubahan yang besar. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Berarti itu ada potensi dalam opini umum, umat Islam punya potensi besar ya Ustaz. Ya, baik. Sekarang ke Ustaz Salman. Ustaz, dalam sejarah umat Islam banyak kegemilangan. Nah ini potensi apa sih yang membuat kita harus semangat dalam konteks sejarah Ustaz? Iya. Nyambung dengan apa yang tadi dikatakan oleh Ustaz Lutfi ya, bahwa kekuatan kaum muslim itu ada pada keimanannya, pada akidahnya. Karena apa? Karena kita sudah sangat memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan. Allah. Liyudhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Bahwa Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dimenangkan atas semua agama yang ada, atas semua aturan kehidupan yang ada. Wa kafa billahi syahida. Dan Allah yang menjadi saksi atas semua kemenangan yang dimaksud. Itu janji Allah untuk kita kaum muslim. Dan ini kita harus memahami dengan keimanan kita, dengan akidah kita, bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mustahil mengingkari janjinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kaum muslim memiliki modal keimanan yang sama kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi telah memberikan gambaran bisyara Islam wal muslimun, janji-janji kemenangan Islam dan kaum muslim. Dan dalam hal ini, baginda Nabi mustahil berkata dusta. Betul. Itu pondasi keimanan yang kita menjadikan ini bagian pondasi awal untuk menjemput kemenangan. Satu hal juga yang perlu kita ketahui juga dan lazim kita ketahui bersama bahwa Ramadan itu seringkali diidentikan sebagai bulan perjuangan. Dan Syawal, Idul Fitri ya,
kita suka menyatakan ini adalah bulan kemenangan. Dan faktanya dalam rangkaian sejarah umat Islam sejak Rasulullah SAW hingga para pemimpin, para pendahulu kita di dalam sejarah peradaban Islam pun merealisasikan apa yang telah dijanjikan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus membuktikan nubuah Rasulullah yang berkata benar berkenaan dengan janji-janji kemenangan tadi. Contoh misalkan ketika kita mendapatkan kabar dari Rasulullah SAW berkenaan dengan peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari, bahwa kaum muslim akan dianugerahi kemenangan atas Sasaniyah Persia dan Romawi Bizantium. Pada saat dimana kalau kita perhatikan nih Kang, di mana baginda Nabi Muhammad SAW menempuh peristiwa Isra wal Mi'raj. Disebutkan di angkasa, ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran bagaimana keberhasilan umat di kemudian hari. Padahal pada waktu itu kita mengetahui Rasulullah sedang dalam keadaan bersedih. Para alim ulama menyatakan itu sebagai umul huzni, tahun kesedihan. Dan yang menghibur baginda Nabi bahwa di kemudian hari ketika baginda Nabi kembali bergairah untuk melanjutkan perjuangannya, maka Allah akan memberikan gambaran kemenangan di kemudian hari. Berupa apa? Al-Kanzaini. Yaitu apa? 2 perbendaharaan dunia yang bakal dikuasai oleh kaum muslim. Disebut sebagai Al-Ahmar wa Al-Abyad, atau merah dan putih. Merah dan putih itu adalah perbendaharaan dunia atau Al-Kanzaini tadi. Itu dimaknai sebagai Imperium Romawi Bizantium yang disebut sebagai Al-Ahmar dan Imperium Sasaniyah Persia yang disebut sebagai Al-Abyad. Nah, kita lihat pada masa kepemimpinan pasca baginda Nabi Muhammad SAW, 2 imperium tadi itu tunduk takluk pada kekuasaan Islam dan kaum muslim pada tahun yang hampir bersamaan. Pada tahun ke-5 masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin atau tahun ke-15 Hijriah, lebih tepatnya pada tahun 636 Miladiyah, di era kepemimpinan Amirul Mukminin Khalifatur Rasul Ats-Tsani Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, disebutkan pada sekira bulan Agustus dalam perang Yarmuk, bagaimana pasukan Khalid bin Walid itu bisa meruntuhkan, menghancurkan kekuatan Romawi Bizantium di seluruh wilayah Syam, yang membuka awal pembebasan atau futuhat atas keberadaan Baitul Maqdis. Kemudian juga hanya berserang 3 bulan saja itu Sasaniyah Persia takluk dalam perang Hodisiyah. Ini membuktikan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang membincangkan berkenaan dengan janji kemenangan Islam kaum muslim itu terjadi gitu. Dan dalam hal ini realitasnya pada bulan Ramadan yang dimaknai sebagai bulan perjuangan, kita lihat pada masa Rasul, perang pertama penentuan dalam sejarah Islam itu yaitu perang Badar Al-Kubra. Terjadi pada bulan Ramadan. Atau bahkan puncak kemegahan peradaban Islam di masa Rasul, Fathul Mekah, terjadi pada bulan Ramadan. Ini berkenaan dengan peristiwa perjuangannya. Dan perhatikan juga oleh kita, pada saat dimana baginda Nabi pulang dari perang Badar, tak lama itu kemudian menunaikan Idul Fitri. Kemenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Ataupun pada saat dimana baginda Nabi Fathul Mekah, tak lama itu kemudian bulan Syawal, mereka merayakan Idul Fitri sekaligus juga merayakan kemenangan. Bahkan setelah itu di masa pemerintahan Bani Umayyah di era Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, pada tanggal 28 Ramadan ada peristiwa yang kita ketahui sebagai La Batala Guadalete atau perang Wadilakah, di masa kepemimpinan dari gubernur wilayah yang ada di pantai utara Afrika atau di wilayah Ifriqiya, Maroko, yaitu Gubernur Musa bin Nusair mengirim 3 panglima perangnya, Tariq bin Ziyad, Tariq bin Malik, dan juga Abdul Aziz bin Musa bin Nusair mengalahkan Visigotik yang dipimpin oleh Kaisar Roderick. Hanya berselang 2 hari sebelum terjadinya Idul Fitri. Jadi ketika peristiwa pembebasan semenanjung Iberia Andalusia, 2 hari setelah peristiwa Wadilakah tadi, kaum muslim merayakan Idul Fitri sekaligus juga merayakan kemenangan. Atau perhatikan oleh kita, ketika peristiwa di mana Baghdad hancur luluh lantak oleh Tatar Mongol tahun 1258, 2 tahun kemudian pemerintahan Mamlukiyah yang ada di Kairo dalam perang Ain Jalut 25 Ramadan, mereka bisa mengalahkan pasukan Tartar Mongol yang dianggap mustahil pada waktu itu.
5 hari berikutnya mereka Idul Fitri sekaligus juga merayakan kemenangan. Demikian pula kalau kita perhatikan negeri kita pada saat di mana pasukan yang pada waktu itu dianggap sesuatu yang menakutkan bagi muslimin yang ada di Nusantara itu kaum Parangi Portugis di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque yang mengalahkan ya Semenanjung Malaka Pamalayu. Kemudian pada tahun pada tanggal 22 Ramadan ya bertepatan dengan tahun 933 Hijriah itu mereka hendak merampas kota pelabuhan Sunda Kelapa, tapi digagalkan oleh Fadilah Azmat Khan dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Nah, disitulah kita menyaksikan bahwa 22 Ramadan tahun 933 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Juni tahun 1527 disebutkan bahwasanya Fernando de Satu dibikin luluh lantak oleh pasukan dari Kesultanan Islam yang ada di Cirebon dan juga Demak. Tak lama setelah itu, kurang dari sepekan, mereka kaum muslim yang menaklukkan menguasai Sunda Kelapa itu merayakan Idul Fitri dengan kemenangan. Makanya kemudian kita akan memahami bahwa kaum muslim dengan kekuatan keimanan, kekuatan akidah, ini yang kemudian diyakini bahwa Allah lah yang menurunkan pertolongannya. Ini pondasi keimanan kita, pondasi keyakinan kita bahwa Allah menjanjikan kemenangan dan dalam hal ini Rasul pun pasti berkata benar. Maka ini adalah kekuatan kita, potensi kita. Bahwa Allah lah yang menurunkan pertolongannya dan Rasul pasti berkata benar. Masya Allah. Baik, luar biasa. Waduh, merinding saya. Sejarah telah membuktikan bahwa memang umat Islam dengan punya potensi tadi, insya Allah bisa meraih kemenangan. Dan Ramadan itu, ya waktunya kita meraih kemenangan dan Idul Fitri lah kita merayakannya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Salman. Ustadz Rian. Tadi Ustadz Rian menyampaikan sesuatu yang gelap gulita tentang politik. Ini punya potensi enggak kira-kira? Nah ini, tafadhol Ustadz. Baik, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Kang Lutfi dan juga Kang Salman, sebenarnya di dunia politik ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya tentu mestinya kita tetap ada dalam koridor optimisme, ya walaupun tadi keadaannya gelap begitu ya dalam konteks ini. Saya sering menyebutnya sebagai dark politika, gitu ya. Jadi bagaimana kegelapan ini diubah? Tadi sudah disinggung tentang fondasinya, ya artinya bahwa kalau kita ingin bangkit, ya meraih kembali kedudukan kita, karena kita ini umat terbaik, Kang Ponjen, ya yang Allah sebutkan sebagai khairu ummah. Artinya apa? Jati diri kita itu terbaik. Jadi kalau kita secara fakta hari ini itu misalnya dalam keadaan yang terpuruk gitu ya, itu tidak berarti membuat kita harus kehilangan tadi semangat atau kemudian satu harapan begitu ya, bahwa kita akan bisa kembali lagi ke puncak peradaban gitu kira-kira. Jadi di dalam konteks ini saya ingin kutip sekilas bagaimana Ibnu Khaldun misalnya seorang ulama besar ya, ilmuwan sosiologi, kemudian juga ilmuwan politik juga gitu ya, sejarah juga begitu ya, itu mengatakan bahwa siklus itu pasti akan berubah, berulang gitu ya. Ada saat memang kita naik kemudian sampai di puncak kemudian turun begitu ya. Kalau tidak hati-hati menjaga ya tentu pasti akan turun, tapi secara alamiah pula ketika ada di posisi turun di peradaban itu akan bisa naik lagi. Jadi bukan berarti seolah-olah buntu gitu ya, atau kemudian mati gaya kalau anak muda bilang. Seolah-olah sudahlah kita terima dengan fatalis gitu ya, dengan satu kepasrahan. Tidak. Justru disinilah kita harus lebih dalam lagi mengurai potensi-potensi kita yang luar biasa. Kalau secara politik kita lihat Kang Bocen tadi udah disinggung, satu dari jumlah penduduk atau jumlah muslim itu sekarang sudah di angka 2 miliar lebih sebenarnya. Dan khusus Indonesia kita ini jumlahnya muslim yang paling besar di negeri-negeri muslim yang ada saat ini gitu. Artinya apa? Secara SDM demografi itu sebenarnya kita punya harapan. Karena bagaimanapun kalau seorang pemimpin itu melihat bahwa di dalam dirinya dan bersama dirinya tadi itu ada orang-orang dengan kualitas terbaik, itulah. Apalagi kalau tadi dikatakan Kang Salman itu mereka-mereka ini sudah punya ya, kalau saya mengatakan istilahnya itu kalau saya lebih menyukai menggunakan kata-kata DNA kita ini adalah DNA pahlawan, DNA pejuang gitu, penolong agama-agama Allah gitu. Jadi kalau
hari ini 2 miliar itu kira-kira terorganisir, maka sesungguhnya itu adalah sebuah hal yang tidak ada yang mustahil. Jadi ada satu kaidah dasar Kang Ponsen di dalam ilmu politik itu adalah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau namanya politik itu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, yang mungkin pun juga bisa jadi tidak mungkin dalam pengertian ada siklus di situ. Ya. Kita ingat perang Khandaq misalnya tadi nambahkan apa yang disampaikan Kang Sal, misalnya ketika Rasul dalam keadaan yang berat gitu ya bersama para sahabat di Madinah, ketika menggali itu kan Allah kemudian turunkan tadi apa namanya wahyu gitu ya, bahwa bagaimana kemudian nanti kaum muslimin begitu di apa istilahnya digali begitu ya, kena apa batu gitu ya, Rasul dijanjikan ya Yaman akan dimenangkan gitu ya, Romawi akan kemudian dimenangkan ya, Persia akan dimenangkan. Itu kan mungkin orang mengatakan begini sekarang, udahlah nggak usah terlalu apa bahasa kita muluk-muluk. Padahal Rasul sendiri mengatakan itu, gitu ya. Artinya ini optimisme harus kemudian ada. Satu itu. Kemudian dari sisi tempat ya, dari sisi posisi strategis. Kita hari ini itu sebenarnya kalau kita bentangkan Kang Ponsen peta dunia itu, maka ujung ke ujung ya, orang menyebutnya dengan bahasa yang mungkin lebih sastra gitu ya kira-kira, itu dari Maroko ke Merauke gitu ya, itu kan bentangan wilayahnya itu dari barat ke timur atau sebaliknya timur ke barat, itu ditempati oleh kaum muslimin di tempat-tempat yang sangat strategis. Indonesia saja kita ada di 2 samudra, 2 benua, itu saja sudah memiliki potensi geopolitik yang sangat luar biasa. Masalahnya sekali lagi adalah apakah kita bisa mengorganisir itu, nanti kita akan gambarkan actionnya begitu. Tetapi bagaimana kemudian potensi-potensi ini kemudian diidentifikasi dan disadari gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah nanti yang terkait dengan potensi yang terkait dengan industri. Kita juga kemudian industri kita ini luar biasa ya. Salah satu yang paling mungkin banyak takuti orang itu adalah industri persenjataan nuklir misalnya hari ini. Pakistan itu kita punya. Hari ini kita juga melihat dari apa yang terjadi kemarin ya di bulan Ramadan kemarin ketika serangan Amerika dan entitas Yahudi ke Iran itu, kita kan baru tahu juga kan ternyata Iran walaupun diblokade selama 40 tahun ya, selama 4 dekade, ternyata mereka masih bisa menghasilkan senjata-senjata yang ternyata sangat-sangat mematikan begitu kan, yang sangat mengejutkan mereka. Artinya umat Islam punya kemampuan yang luar biasa dalam konteks industri. Kemudian yang ketiga, keempat itu adalah tentang ekonomi. Ekonomi kita itu kalau digabungkan Kang Ponsen dengan sumber daya alam, dengan sumber daya yang lainnya, itu kira-kira kalau digabungkan itu akan menjadi kekuatan minimal itu yang ketiga di dunia. Secara potensi ekonomi, baik sebagai pasar maupun juga sebagai produsen yang ada. Dan yang kelima itu adalah potensi dari sisi militer. Kalau kita bicara militer, maka kita akan bicara tentang anak-anak Islam ini gitu ya, anak-anak umat ini itu cerdas sebenarnya. Cuman kan kita senantiasa dibelenggu dengan satu anggapan, kamu itu kalau dibandingkan Barat tidak ada apa-apanya gitu kan. Apalah kamu gitu kan. Padahal orang-orang terbaik kita sebenarnya itulah yang ada di balik berbagai kemajuan teknologi yang ada dari dulu sampai sekarang. Kita tahu ada banyak ilmuwan-ilmuwan yang tadi luar biasa di zaman-zaman kejayaan Islam. Terus kemudian mereka lah yang kemudian nanti menjadi katakanlah media majunya Barat pada saat itu yang kita kenal dengan Renaissance. Tapi kadang-kadang itu tidak diakui gitu ya. Nah setelah itu tadi hari ini pun kita punya anak-anak Muslim yang luar biasa. Cuman lagi-lagi sama. Jadi dari 5 potensi ini tidak ada yang mengorganisir, Kang Ponsen. Artinya yang kita ingin tekankan itu adalah potensi ini akan menjadi manifest. Kalau itu masih katakanlah laten gitu ya. Latennya artinya potensial aja belum muncul. Maka inilah urgensi yang saya sebut transformasi kepemimpinan global. Ya, di mana kaum muslimin sebagaimana tadi disampaikan itu kembali kemudian ya meneladani apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dengan kemudian kepemimpinan yang tunggal tadi. Jadi bukan terpecah belah seperti sekarang. Karena ingat bahwa kita ini dilarang untuk berpecah belah ya, dan diwajibkan kita untuk kemudian bersatu. Wa'tasimu ya bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Gitu ya. Nah, kalau kita masih senang dengan perpecahan, apalagi perpecahan itu adalah karena basis perbatasan satu, yang kedua karena gagasan
ya yang sebenarnya sangat-sangat melemahkan kita, yaitu nasionalisme, ya di mana nasionalisme ini dulu tidak dikenal sebelum kemudian terjadinya era penjajahan ini. Maka sesungguhnya inilah yang harus kemudian kita persiapkan sedemikian rupa, dan semua ada waktunya, Kang Bonjen. Maka disinilah pentingnya kita mempersiapkan sebagai bentuk kausalitas atau kemudian sababiah. Jadi jangan sampai kita ya sudahlah, kita menyerah saja gitu ya. Trump itu kayaknya nggak bisa dilawan begitu gitu. Justru sebaliknya, Trump ini menunjukkan gejala-gejala sudah akan pada titik paling rendah nanti, begitu ya. Sebagaimana entitas Yahudi, sebagaimana kekuatan-kekuatan yang lain. Cuman sekali lagi, apakah kita akan mengambil kesempatan ini atau tidak? Tentu tadi berpulang kepada keyakinan dasar kita, yaitu akidah kita yang Allah sudah kemudian berikan kepada kita, bahwa kita ini adalah disatukan itu adalah karena akidah, karena keimanan dan kebersamaan atau ketaatan kita kepada syariat Allah secara totalitas. Disitulah saya kira tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Baik. Saya kira. Baik, terima kasih Ustadz Rian. Luar biasa pemirsa Ruya TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Lutfi, Ustadz Salman, dan Ustadz Rian, bahwa kaum muslimin punya potensi jumlah, potensi SDM, dari sisi sejarah DNA-nya. Kita adalah orang-orang dengan penuh kemenangan. Kita adalah khairuh ummah, dan kita sebaik-baiknya manusia. Tapi bagaimana? Kalau ada yang nanya, bagaimana dengan Amerika? Dari kata Ustaz Rian, yang gede, yang hebat, yang adidaya, yang punya senjata super power dan sebagainya, ya, yang menghegemoni semuanya. Bagaimana dengan menghadapi mereka? Gitu seperti semut gitu istilahnya lawan gajah ya gitu. Ingat, tidak ada yang abadi. Takkan selamanya tanganku mendekapmu, takkan selamanya raga ini menjagamu, seperti alunan detak jantungku bertahan melawan waktu. Semua keindahan yang memudar, atau cinta yang telah hilang, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi.
Baik, pemirsa Royal TV ngaji, ngerti, ngaji. Jangan lupa like, comment, dan share. Masih di acara spesial interview edisi Idul Fitri. Dalam tema Idul Fitri dan kemenangan dunia Islam. Kemenangan? Ya, tentu kemenangan. Tadi potensi besar yang dimiliki umat Islam, pasti umat Islam punya kemenangan. Pemirsa, kalau pemirsa lihat ya, kenapa saya pakai baju putih, biasanya pakai baju hitam? Karena menyongsong kemenangan. Masya Allah. Luar biasa ya. Ustaz Dian juga menyongsong kemenangan. Takbir. Takbir. Saya menyongsong kemenangan juga. Baik, pemirsa Royal TV ya, di hari kemenangan ini kita insya Allah menyongsong kemenangan tersebut. Tentunya ada yang bertanya kepada kita semua, harus dari mana mulainya? Seperti apa mulainya? Ini kita akan sama-sama tanyakan kepada para pembicara kita, apa yang harus kita lakukan untuk meraih kemenangan tersebut. Sudah tinggalkan masa kegelapan, saatnya kita meraih kemenangan. Bagaimana Ustaz Lutfi? Iya, dalam dunia broadcast harus apa? Harus bagaimana kaum muslimin? Apa dong Ustaz? Ya, bismillah. Jadi melihat kondisi kegelapan yang ada, satu hal tentu yang harus dimiliki kaum muslimin itu adalah optimisme. Karena kalau tanpa optimisme, maka kita akan jalan di tempat gitu. Kita nggak terbayangkan kita akan meraih kemenangan. Karena mungkin selama ini kita menjadi umat yang inferior terus gitu, apalagi di mata Barat gitu. Jadi kalau kemudian kita terus-menerus merasa inferior, sulit sekali untuk meraih kemenangan. Nah, karena itu salah satu hal yang harus dimiliki kaum muslimin adalah optimisme untuk meraih kemenangan. Contoh yang paling baik sekali, kalau menurut saya dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi beliau itu optimismenya itu beyond gitu, luar biasa. Ketika Rasulullah SAW hijrah ya dari Mekah ke Madinah, beliau itu dikejar oleh salah seorang yang bernama Suraqah ibn Malik. Beberapa kali kemudian Suraqah mengejar Nabi SAW, kudanya terjatuh, terpelanting dan seterusnya. Singkat kisah, ketika itu Suraqah meyakini, saya ini ahli penunggang kuda, lempar tombak dan seterusnya. Belum pernah terjadi dalam hidup saya itu jatuh berkali-kali ketika berkuda begitu. Karena itu Suraqah meyakini bahwa orang ini orang yang benar. Maka saat itu Suraqah ibn Malik ya meminta kepada Nabi SAW jaminan keamanan. Karena Suraqah itu yakin bahwa orang tersebut dan Nabi Muhammad SAW akan mengalahkan bangsa Quraisy atau orang-orang Quraisy. Nah, selain itu Nabi SAW menjanjikan apa kepada Suraqah ibn Malik? Ya ini apa? Wahai Suraqah, maukah engkau aku janjikan sesuatu? Ya ini apa? Ketika itu Nabi SAW menjanjikan Suraqah ibn Malik mengenakan gelangnya Persia, Raja Persia, ya, dan kemudian mengenakan pakaian kebesaran Kisra, Raja Persia. Jadi kalau kita bayangkan, ini Rasulullah SAW saat itu belum jadi kepala negara. Betul, jauh banget ya. Baru mau hijrah. Baru mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, tapi bayangkan optimisme Nabi SAW. Jadi kalau Nabi SAW saat itu menjanjikan, wahai Suraqah, nanti engkau akan mengenakan gelangnya Persia, akan mengenakan pakaian kebesarannya Raja Persia, Kisra Raja Persia. Ini apa maknanya? Maknanya kan bukan berarti mencuri pakaian itu, bukan berarti kemudian merampok atau mencuri gelangnya Kisra Raja Persia, tetapi makna yang terselubung dari itu semua adalah bahwa nanti kerajaan Persia akan dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jadi itu makna yang sangat penting sekali. Walaupun kemudian kerajaan Persia bukan takluk pada masa Nabi SAW, ini pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, tapi ini sebentuk dari optimisme yang sangat luar biasa. Seolah-olah 1000% Rasul yakin bahwa Kisra, ya Raja Persia dapat ditaklukkan, atau kerajaan Persia yang begitu hebat luar biasa, yang seolah tidak tergambarkan akan ditaklukkan, tapi dapat ditaklukkan. Seperti kita saat ini mungkin memandang Amerika. Orang, wah ini tak terkalahkan, ini wah kayaknya nggak mungkin, apalagi Indonesia yang begini-begini. Jadi itu kan sebentuk inferiorisme gitu loh. Betul. Yang nggak boleh ada di tengah kaum muslimin. Seharusnya ketika kita berhadapan dengan negara adidaya dunia saat ini misalnya, kita yakin optimis. Nabi SAW punya optimisme yang sangat luar biasa. Bahkan ketika Nabi belum menjadi kepala negara, tapi Nabi SAW yakin bahwa negara adidaya semisal Persia akan dapat ditaklukkan. Simbolnya apa? Simbolnya adalah gelangnya Kisra Raja Persia dan pakaian kebesarannya Kisra Raja Persia. Yang kemudian belasan tahun setelah Nabi menjanjikan itu, maka ya janji Nabi terwujud pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ini menurut saya hal yang paling penting ya ditanamkan oleh kepada kaum muslimin, yakni optimisme itu. Yang lain mungkin nanti boleh. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Optimis ya, ya. Tentang kemenangan ini. Tak betul.
Ustadz Salman, bagaimana harusnya kaum muslimin menghadapi kondisi seperti ini untuk meraih kemenangan? Tafadhol. Iya, mengutip apa yang pernah dinyatakan oleh Muhammad bin Khaldun ya, di dalam kitab Al-Muqaddimah. Beliau ini kan sosok ya ulama ya, ahli dalam ilmu sosiologi antropologi. Makanya beliau kemudian ya menelisik sekaligus juga ya mendedah ya berkenaan dengan ya peradaban umat manusia. Beliau nyatakan bahwa peradaban di antara umat manusia itu akan dipergilirkan. Allah. Bahkan termasuk peradaban di antara kaum muslim sendiri. Ya. Dan dalam kacamata ya terminologi historis bahwasanya ada suatu adagium yang menyatakan the history repeat itself. Yang mananya adalah sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri. Yang mananya selaras tadi apa yang dinyatakan oleh Ustaz Lutfi ataupun yang dinyatakan oleh Ustaz Rian, bahwa yang namanya sejarah peradaban itu ya itu adalah merupakan sesuatu yang bisa kita teladani atau sesuatu yang bisa kita ulang, bergantung sepenuhnya mau atau tidak kita mengulang apa yang pernah diteladankan, dicontohkan oleh para pendahulu kita. Umat Islam dalam sejarahnya pernah memandu peradaban dunia. Dan bukan hal yang tidak mungkin ketika umat Islam saat ini mengikuti apa yang pernah dirintis dan dirancang oleh para pendahulu kita, kemenangan, ya, kegemilangan, kejayaan, abad keemasan, ini akan terjadi lagi di antara kaum muslim. Apalagi kalau kita membincangkan berkenaan dengan Bisharah Islam wal Muslimun, kita sudah sangat memahami bahwa baginda Nabi Muhammad SAW telah memberikan gambaran apa yang bakal didapat diraih oleh kaum muslim di masa depan. Dan dalam hal ini tentu butuh adanya ya upaya maksimal untuk mewujudkannya apa yang terjadi. Ada satu hal quote yang cukup menarik nih Kang. Pada saat dimana puncak peradaban di masa Khilafah Rasyidah Al-Min Haji Nubuwah di generasi pertama, di era puncak kemegahannya itu seperti yang dinyatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, bahwa puncak kemegahan di era Khulafaur Rasyidin itu pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, khususnya pada tahun kelima ya kepemimpinan Khilafah Rasyidah atau 5 tahun pasca wafatnya Sayyidina Muhammad SAW. Pada saat dimana ya kepemimpinan dari Khalifah Umar bin Khattab berhasil mengalahkan Romawi Bizantium dalam perang Yarmuk dan berhasil mengalahkan Sasania Persia dalam perang Hodisia. Pada waktu itu para panglima ketika pulang kembali ke kota Madinah, Sayyidina Umar bin Khattab memberikan berkenaan dengan rahasia kemenangan kaum muslim pada waktu itu. Beliau menyatakan dalam makalahnya yang luar biasa bahwa kemenangan kaum muslim yang pertama karena kualitas keimanan dan ketakwanya yang mumpuni. Ini basically di antara kaum muslim akidah yang kuat, keyakinan akan pertolongan Allah dan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Ini kan perkara akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya kemenangan kaum muslim itu karena apa? Karena ada kepemimpinan yang tangguh sekaligus juga amanah. Allah. Dan yang namanya kepemimpinan itu bermula pada kepemimpinan atau leader yang memimpin umat Islam saat itu. Dialah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka beliau memilih para panglima perang terbaik. Hingga Romawi tunduk dalam perang Yarmuk, Sasania Persia tunduk dalam perang Hodisia. Inilah pemimpin yang amanah sekaligus tangguh. Dan yang ketiga, tadi juga sudah diungkap oleh Ustaz Rian, adanya persatuan di antara kaum muslim, soliditas yang luar biasa tanpa ada potensi perpecahan. Itu 3 rahasia kemenangan kaum muslim. Itu yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan ini teladan untuk kita jadikan sebagai acuan agar kita dimenangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Terima kasih Ustadz Salman. Ustadz Rian, apa yang harus kita lakukan ya? Kaum muslimin harus lakukan apa untuk meraih kemenangan? Ya, dalam suasana sekali lagi ya Idul Fitri yang penuh dengan kemuliaan, ya kemenangan, ya dan tentu kita berharap ini menjadi sesuatu yang akan menginspirasi ya bagi kita semua. Maka langkah kita untuk kemudian menuju kebangkitan, langkah kita untuk menuju kemenangan itu pasti diawali. Ya pertama tentu saja tadi sudah disebutkan, tapi saya ingin menambahkan satu faktor bahwa
kita akan melakukan hal itu ya dalam konteks ya sesuatu yang sifatnya itu kolektivitas. Artinya apa? Kita harus memulai hari ini sistem Islam tadi saya katakan di bagian awal tidak dipandang sebelah mata. Maksudnya yang dominan hari ini itu tadi power based order. Jadi kekuatan yang ditampilkan Trump itulah yang kemudian sekarang seolah-olah tadi tidak terkalahkan. Begitu ya. Nah, artinya kita harus kemudian memulai hari ini dengan langkah yang konkret, yaitu meneladani baginda Rasul dengan kemudian membentuk satu gerakan. Yang gerakan itu tentu saja adalah dalam rangka membangkitkan umat ini ya, yang tujuannya adalah untuk mengembalikan ya kehidupan Islam. Jadi kata kunci pertama saya kira ini adalah harus ada gerakan ya dakwah secara kolektif, secara jamaiyah gitu ya. Jadi kita tidak boleh berjuang sendiri-sendiri. Kenapa? Karena ya kalau bahasa ininya itu tidak nyunah. Karena Rasul ya yang mulia ya walaupun beliau dipandu dengan wahyu tetapi tetap secara sababiyah beliau kemudian membentuk ya kelompok yang kita kenal sebagai Hizbul Rasul dan kemudian akhirnya itulah yang menjadi Hizbullah yang menjadi tadi kelompok yang menolong agama Allah dan juga Allah menangkan begitu ya pada waktunya begitu. Nah, yang kedua adalah tentu saja pada konteks ini kita juga selain kelompok berjamaah tadi itu kita juga harus kemudian ya mengarahkan agar kemudian masyarakat ini ya itu kemudian bersama-sama terlibat di dalam proses perjuangan ini. Artinya bukan hanya kelompok itu saja, tetapi kemenangan itu ditandai dengan dukungan umat yang sadar, ya bukan karena serangan fajar, ya, gitu, tapi dengan yang sadar, gitu, sadar ya, sehingga kemudian mereka ya akan kemudian betul-betul tadi siap untuk tadi menyerahkan hidup matinya itu karena Allah. Bukan karena tujuan-tujuan duniawi gitu ya, sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang mampu ya untuk mengendalikan dunia, bukan dikendalikan dunia, Kang Ponsen. Nah, kalau kualitas umat ya dan tadi kelompok dakwah itu kemudian menjadi satu, inilah yang kemudian di dalam banyak referensi itu disebut sebagai apa yang disebut dengan antorikil ummah, melalui jalan umat ya. Dan yang ketiga tentu saja kalau kemudian kita meneladani apa yang dilakukan Rasul, maka proses perubahan tadi itu akan kemudian mengarah kepada dua hal. Satu, penegakan Islam ya secara kafah, secara total, dan yang kedua tentu saja kepemimpinan itu akan mewujud ya dalam ya bentuk yang sifatnya konkret. Ya, apa itu ya kepemimpinan global yang para ulama itu menyebutnya sebagai khalifah ya. Sistemnya itu disebut dengan khilafah. Artinya apa? Kebangkitan yang hakiki ya itu akan dimulai dari kelompok ya dakwah yang kemudian melakukan ya satu proses perubahan di tengah-tengah masyarakat, pemikiran, perasaan dan perilakunya, kemudian didukung dengan umat yang sadar ya secara masif begitu ya. Dan yang ketiga tentu saja adalah mereka kemudian nanti mendapatkan dukungan dengan yang disebut dengan ahlul quwah begitu ya, sehingga dari situlah ya ahlul quwah ini mereka-mereka yang punya pengaruh ya khususnya kemudian militer gitu ya, dan orang-orang yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana ketika ada seorang sahabat yang kita kenal di Madinah pada saat itu, yaitu Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, yang kemudian dengan pengaruhnya itu kemudian memberikan dukungan kepada tegaknya Islam ya di Madinah, dan Rasulullah SAW itu kemudian menjadi pemimpin ya di antara mereka, dan yang tentu harapkan adalah menjadi pemimpin yang melampaui semua kalangan gitu ya. Jadi saya ingin juga menegaskan kepemimpinan Islam Kang Ponsen ke depan ya itu adalah sebagaimana yang sering kita sampaikan adalah rahmatan lil alamin. Untuk kemudian menaungi alam semesta ini, bukan hanya sekedar kaum muslimin. Dan itu terbukti ketika di Madinah itu kita bisa lihat bagaimana Mitsaqul Madinah atau Wasiqah Madinah, piagam Madinah itu mengayomi semua pihak. Bukan hanya muslim, tapi ada non-muslim, Yahudi, Nasrani, bahkan musyrik, tetapi mereka semua diikat ya dengan ya komitmen ya keislaman, dalam arti hukum-hukum yang diterapkan itu adalah hukum-hukum Islam. Ditandai di situ kalau ada perselisihan, ada konflik segala macam, dikembalikan pada Allah dan Rasulnya. Ini mengingatkan kita kepada satu ayat yang sangat luar biasa, yaitu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau Anda kalian itu kemudian berselisih untuk satu perkara, maka kemudian kembalikan pada Allah, yaitu tentu saja Al-Qur'annya dan
Rasulnya, yaitu adalah sunnah atau hadis baginda Rasul. Jadi kata kuncinya saya kira ya dalam konteks tadi situasi politik hari ini, maka transformasinya bukan kemudian sekedar individual sifatnya, ya, tetapi kemenangan ini harus kemenangan kolektif. Dan kemenangan kolektif itu artinya berarti kemenangan kita untuk menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik ditandainya ada dua, yaitu ditegakkannya syariat Islam secara kafah dan kemudian kepemimpinan global yang disebut dengan khalifah dalam sistem khilafah. Saya kira inilah langkah-langkah yang harus kemudian kita lakukan. Semuanya itu Kang Bonjan dengan cara damai. Masya Allah. Ya, saya ingin mengatakan untuk menegaskan tidak ada kemudian rebut dulu baru ribut, gitu misalnya, atau kemudian ya berdarah-darah sebagaimana diteorikan oleh para pemikir-pemikir Barat yang justru itu bertentangan. Kita ingatkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah teladan terbaik, baik secara individu maupun dalam konteks perubahan politik Islam. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz Rian. Pemirsa Royal TV, yang disampaikan oleh Ustadz Rian, lalu juga Ustadz Salman dan Ustadz Lutfi, bahwa apa yang harus kita lakukan sangat-sangat clear. Jelas ya pemirsa ya. Mudah-mudahan pemirsa paham ya dan bisa mencatat apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Hari ini hari kemenangan, hari ini Idul Fitri. Maka kaum muslimin sudah tidak lagi saatnya kita dalam kegelapan, kita harus raih kemenangan tersebut. Ayo kita bangkit sama-sama, dan inilah The Move, bangkit di Ramadan. Ramadan datang lagi, menyapa hati yang sepi. Dunia makin tak pasti, kita jangan ikut pergi. Banyak yang hilang arah, tapi iman jangan lemah. Bangkit di Ramadan, kuatkan genggaman. Kita muda, kita bisa jaga cahayanya. Bangkit pelan-pelan, luruskan tujuan, berjuang karena Allah sampai akhir nafas. Zaman makin bising, benar terasa asing, tapi jangan menyerah. Allah tempat berserah. Kalau hati terasa lelah, sujudkan semua rasa. Bangkit di Ramadan, kuatkan genggaman. Kita muda, kita bisa jaga cahayanya. Bangkit pelan-pelan, luruskan tujuan, berjuang karena Allah sampai akhir nafas.
cahayanya. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.